Perkenalkan, nama saya Trifaiz Tinjak dengan MPM 18110715, kelas TIP 1806, mata kuliah Metode Numerik dari Universitas Budi Dharma dengan jurusan Teknik Informatika. Hari ini saya akan membahas tentang Independency Test dengan menggunakan Microsoft Excel. Sebelum kita masuk, kita bahas dulu definisi dari Independency Test. Independency Test adalah uji komparatif yang diberlakukan apabila skala data variabel adalah interval. Uji statistik ini hampir sama dengan uji t-Pirate atau Pirate t-Test. Hanya saja uji ini diberlakukan apabila subjek bebas atau independen. Berbeda halnya dengan Pirate t-Test yang diperlakukan apabila data berpasangan seperti pre- dan post-test. Mari kita mulai tutorial analisis Independency Test dengan menggunakan Microsoft Excel. Sebelumnya, jenis uji t-test yang dapat dilakukan oleh add-ins analisis toolpak Microsoft Excel adalah yaitu yang pertama t-test Pirate to Sample for Means, yaitu t-test yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata atau mean dua variabel dari sampel yang sama. Yang kedua, t-test to Sample Assuming Equal Variance, yaitu t-test yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata atau mean dua variabel dari sampel yang berbeda dengan mengasumsikan kedua sampel tersebut memiliki varians yang sama. Yang ketiga, t-test to Sample Assuming Unique Variance, yaitu t-test yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata atau mean dua variabel dari sampel yang berbeda dengan mengasumsikan kedua sampel tersebut memiliki varians yang tidak sama. Contoh kasusnya yaitu uji hipotesis t-test dengan menggunakan Microsoft Excel. Seorang manajer engineering ingin melakukan penelitian terhadap dua merek mesin produksi untuk mengetahui apakah mesin merek A menghasilkan output yang lebih banyak dari mesin B. Oleh karena itu, manajer engineering tersebut kemudian mengambil data sebanyak 10 hari kerja dengan asumsi variasi output dari kedua mesin tersebut. Tabelnya dapat kita lihat pada gambar berikut. Berikut ini adalah tabel output yang dihasilkan oleh kedua mesin tersebut. Penyelesaiannya yaitu menggunakan t-test to Sample Assuming Equal Variance. Hipotesisnya, output mesin merek A dan mesin merek B adalah sama atau lebih sedikit. Output mesin merek A lebih banyak dari mesin B. Tentukan significance level alpha sama dengan 50% atau 0,05. Kriteria penerimaan uji hipotesis. Terima H0 jika T hitung lebih kecil atau sama dengan T tabel atau P-value lebih besar dari alpha. Tolak H0 jika hitung lebih besar dari T tabel atau P-value lebih kecil atau sama dengan alpha. Cara analisis data dengan menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama, kita buka dulu program Microsoft Excel. Yang kedua, masukkan data yang telah didapat ke dalam worksheet Excel. Yang ketiga, di menu bar, klik data, kemudian klik data analisis pada menu bar data. Maka akan muncul window dengan data analisis seperti di samping ini. Kemudian, pilih t-test to Sample Assuming Equal Variance. Yang kelima, klik OK, maka akan muncul window t-test to Sample Assuming Equal Variance. Yang ketujuh, pada kotak variabel 1, range, klik tombol selection untuk seleksi atau blok daerah data yang akan dianalisis, atau B2 sama dengan B12, atau ketikkan langsung ke dalam kotak variabel 1 range. Yang kedelapan, pada kotak variabel 2 range, klik tombol selection untuk seleksi atau blok daerah data yang akan dianalisis, atau ketikkan langsung ke dalam kotak variabel 1 range. Yang kesembilan, pada kotak hipotesis mean difference, isikan 0 di dalamnya dengan asumsi tidak ada perbedaan rata-rata antara mesin merek A dan mesin merek B. Yang ke-10, berikan centang pada label untuk memberikan keterangan pada tabel hasil analisis. Kemudian, pada kotak alpha, isi 0,05 yaitu significance level yang kita tentukan sebelumnya yaitu 5%. Selanjutnya, pada output option, pilih New Worksheet Play, kemudian isikan analisis uji tes A dan B.
Langkah ini untuk menempatkan hasil analisis ke worksheet baru dengan nama analisis uji t-test A dan B, tetapi masih dalam workbook atau file yang sama. Perlu diingat, penanaman worksheet tidak boleh melebihi 31 karakter dan tidak boleh menggunakan simbol seperti min, plus, garis miring, atau bintang, atau simbol-simbol lainnya. Kemudian klik OK, maka akan muncul hasil analisis statistik uji hipotesis t-test dengan membandingkan dua rata-rata sampel akan muncul di worksheet baru yang berjudul analisis uji t-test A dan B. Interpretasi hasil analisis statistik uji hipotesis t-test. Min dari output mesin merek A sama dengan 1092 dan nilai rata-rata output mesin merek B adalah 1027,5. Variance output mesin merek A 7973,33 dan nilai variasi output mesin merek B 4729,167. Observation jumlah pengamatan mesin merek A dan mesin merek B yang masing-masing berjumlah 10 pengamatan. Pooled variance adalah variasi gabungan mesin merek A dan mesin merek B yaitu 6351,25. Hipotesis mean difference adalah perbedaan rata-rata antara mesin merek A dengan mesin merek B. Tetapi untuk contoh kasus ini, kita asumsikan tidak ada perbedaan sehingga nilainya adalah 0. Lihat langkah ke-9. DF adalah degree of freedom atau derajat kebebasan yang diperoleh melalui perhitungan N1 tambah N2 dikurang 2 sehingga 10 ditambah 10 dikurang 2 sama dengan 1. T-stat adalah nilai T hitungan yaitu sebesar 1809. P dikali T lebih besar sama dengan T one tail adalah P value yaitu sebesar 0,043. T critical one tail adalah nilai T tabel yaitu 1,734. Keterangannya, karena hipotesisnya menunjukkan arah yaitu lebih besar, maka yang dilihat hanya p-value dan t-tabel, atau T critical satu arah saja, yaitu one tail. Untuk contoh kasus ini, jangan melihat hasil yang tertuliskan two tail. Kita dapat menggunakan kriteria penerimaan p-value ataupun t-hitung. Boleh hanya memakai salah satu saja. Kesimpulan statistiknya adalah dari hasil analisis statistik uji hipotesis t-test di atas, kita dapat menyimpulkan sebagai berikut. T-hitung sama dengan 1809 lebih besar dari t-tabel 1734, berarti kita menolak terima H1 atau p-value 0,045 lebih kecil dari alpha atau 0,05, berarti kita menolak H0, terima H1. Kesimpulan prakteknya, dari hasil analisis statistik uji hipotesis t-test di atas, kita menyimpulkan merek A menghasilkan output yang lebih banyak dari mesin merek B. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang salah dari pengucapan, mohon dimaklumi. Terima kasih.